Pemirsa, warga Purnama Kota Dumai Riau mengamuk kepada sopir truk tangki karena bermuatan zat kimia yang bocor hingga membahayakan kesehatan warga. Akibat zat kimia asam klorida yang bocor, warga mengalami batuk dan sesak nafas. Warga Jalan Raja Ali Haji Purnama Kota Dumai Riau mengamuk karena sebuah mobil tangki yang bermuatan zat kimia asam klorida bocor dan menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan. Warga mengeluhkan sesak nafas dan batuk akibat kepulan asap tebal yang keluar dari mobil tangki. Kemarahan warga tak tertahan lagi hingga memukul sopir truk. Warga juga melempari mobil truk dengan pasir dan tanah. Menurut warga, mobil tangki ini mengalami kebocoran sejak siang hingga malam hari. Warga juga menyebut truk yang membawa zat kimia ini akan dipasok ke salah satu perusahaan di Dumai. Kirain itu asap biasa, rupanya asap kimia yang ada racunnya. Karena tengah hari itu kan siang panas, asapnya mengepul sampai ke belakang, bau. Tentu terganggu dong pernapasan. Di belakang tuh kan anak-anak banyak kan, orang tua. Jadi batuk-batuk gitu bang, sampai sesak napas gitu. Keributan antara warga dan sopir truk teratasi setelah pihak kepolisian dari Polres Dumai turun ke lokasi untuk menenangkan warga. Anak perempuan berusia 12 tahun ditusuk oleh orang tak dikenal usai pulang mengaji di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban yang masih duduk di kelas 6 SD ini sempat ditolong warga ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan. Duka menyelimuti keluarga Agung dan Nita pasca kehilangan putri tercintanya, Sakila, yang tewas ditusuk orang tak dikenal di kawasan Kebon Kopi, kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban pulang mengaji. Tiba-tiba seorang pria mengikutinya menggunakan sepeda motor dan menusuknya. Korban sempat berjalan meminta pertolongan warga, namun sayang siswi kelas 6 SD ini meninggal dunia di rumah sakit karena kehabisan darah. Anak sih yang baru pulang ngaji. Itu ditusuknya bagian apa, Pak? Yang Bapak katakan? Punggung. Dilihat dia megang ininya, pegang darah punggung gitu. Saya sambil jalan tutup, sambil itu bawa kerudung gitu. Kerudung ini dia megang ini. Korban dimakamkan di pemakaman keluarga di Cianjur. Saat ini polisi masih memburu pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji di Cilacap, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah mencabuli 9 santriwatinya. Dan untuk memperdaya korban, pelaku mengiming-imingi imbalan uang sebesar Rp10.000 kepada para korbannya. Tersangka M alias Mahdun digelandang ke Mapolres Cilacap, Jawa Tengah setelah terbukti mencabuli 9 anak di bawah umur. Pelaku berusia 41 tahun ini merupakan guru ngaji, sementara para korbannya adalah para muridnya. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku mencabuli para korbannya di salah satu tempatnya mengajar. Sebelum beraksi, pelaku mengimingi para korbannya dengan uang sebesar Rp10.000. Ataupun mengajarkan mengaji dengan cara memanggil satu persatu. Satu persatu maju, kemudian mengaji, setelah selesai boleh pulang. Nah, pada kesempatan ketika guru ngaji tinggal berdua dengan murid yang terakhir, nah disitulah pelaku memberikan iming-iming. Pelaku mengaku mencabuli para muridnya sejak bulan Januari hingga Oktober tahun 2022. Rata-rata, para korban dicabuli 2 hingga 3 kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Kapolresta Cilacap AKBP Eko Widiantoro. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mbak. Baik, Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada kami ini bagaimana awal mula terungkap kejadian tersebut Bapak. Terima kasih Mbak. Jadi kejadian tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 di Desa Karangreja, Kecamatan Maos. Jadi tepatnya di TKP-nya di TPI Al-Hikmah
Jadi pada saat itu korban FAA sedang mengaji sekitar pukul 16.45 korban mengaji dan mengalami tindakan perilaku dari tersangka M, yaitu pada saat mengaji dicium dan diraba alat kemaluannya. Kemudian pada pukul 17.15 korban FAA ini meninggalkan tempat mengaji dan melapor kepada keluarganya sambil menangis. Itu awal kejadiannya, Mbak. Kemudian dan dilaporkan kepada Polres pada tanggal 10 dan pada saat itu kita lakukan upaya pemeriksaan, penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku. Baik, modusnya seperti apa Pak kepada santriwati ini dan apakah juga ada ancaman yang diberikan pelaku kepada santriwatinya? Jadi modus operandinya pada saat mereka mengaji, karena posisinya duduk, kemudian ada meja, dipanggil satu persatu. Pada saat dia sambil diberikan pelajaran untuk mengaji, si tersangka ini sambil meraba-raba alat kemaluan daripada korban. Dan masing-masing korban diimingi rata-rata uang 5.000 sampai 25.000. Untuk orang tua sendiri, bagaimana respon mereka? Jadi untuk orang tua, kebetulan jadi ada 4 saksi ini, salah satu 4 saksi ini dari masing-masing korban yang ada dari orang tua mereka semuanya. Dan selain dari para korban yang menjadi korban pencabulan oleh si tersangka. Baik, adakah kemungkinan korban lain Pak, korban bertambah seperti itu? Saat ini masih didalami Mas, nanti kalau memang ada penambahan korban lain kita sampaikan kembali, tapi sampai saat ini 9 korban yang menurut pengakuan daripada tersangka. Baik, untuk ke-9 korban ini bagaimana pendampingan psikologisnya dan apakah dari korban ini terdampak secara hebat psikologisnya sehingga tidak berani bersosialisasi lagi dengan orang luar? Jadi untuk satu korban FAA ini mengalami gangguan psikis, dia tidak mau kembali, trauma untuk mengaji, tidak mau kembali untuk mengaji. Kemudian untuk upaya yang kita lakukan saat ini dilakukan pendampingan, sudah kita konseling dengan pihak psikolog dari salah satu rumah sakit di Cilacap, kita sudah menyurat ke sana, dan dari pihak dinas sosial. Untuk pelaku dikenakan hukuman apa Pak Eko? Jadi untuk persangkaan pasal yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 82 ayat 1 dan ayat 2, ancaman hukuman di atas 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Baik, terima kasih Bapak Eko atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews Siang. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, jaksa penuntut umum ini meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.